Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miat Motier. Saya dari program studi D3 Analis Kesehatan Universitas Indonesia Timur. Nah, di sini saya akan membawakan 12 materi untuk memenuhi tugas analisis makanan dan minuman teori. Dan dosen pengampuhnya itu adalah Suharsi Tahir SPD MPD. Nah, ini 12 materi yang saya akan bawakan. Yang pertama, analisis alkohol, analisis minyak, analisis karbohidrat, analisis protein, perhitungan kalori, pengertian perundang-undangan yang berhubungan dengan makanan, metode sampling yang berhubungan dengan makanan, analisis kadar air, pengendalian mutu, interpretasi hasil penelitian makanan, analisis senyawa asing dalam makanan dan minuman. Yang terakhir itu analisis bahan tambahan makanan. Yang pertama, analisis alkohol. Metode analisis kadar alkohol yang saat ini umum dilakukan adalah secara instrumentasi menggunakan kromatografi gas gizi. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan seperti biaya operasional yang tinggi dan tidak semua laboratorium dapat mengakses instrumen ini. Analisis minyak. Minyak adalah istilah umum untuk semua cairan organik yang tidak larut atau bercampur dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Ada sifat tambahan lain yang dikenal awam, terasa licin apabila dipegang. Dalam arti sempit, kata minyak biasanya mengacu ke minyak bumi atau produk olahannya, minyak. Analisis karbohidrat. Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa kimia yang paling banyak terdapat di bumi, yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki manfaat utama sebagai sumber energi agar tubuh mampu menjalankan berbagai fungsinya dan melakukan berbagai aktivitas hari. Analisis protein. Protein merupakan sumber gizi penting yang membangun organ otot, kulit, dan hormon. Tubuh manusia membutuhkan protein untuk menjaga dan memperbaiki jaringan, sementara anak-anak membutuhkannya untuk proses pertumbuhan. Nutrisi ini juga jadi salah satu penyumbang kalori pada makanan selain karbohidrat dan lemak. Perhitungan kalori. Menghitung kebutuhan kalori per hari. Untuk laki-laki 88,4 tambah 13,4 kali berat dalam kilogram ditambah 4,8 kali tinggi dalam sentimeter dikurang 5,68 kali usia dalam tahun. Untuk wanita 447,6 ditambah 9,25 kali berat dalam kilogram ditambah 3,10 kali tinggi dalam sentimeter dikurang 4,33 kali usia dalam tahun. Perhitungan pengertian perundang-undangan yang berhubungan dengan makanan. Perundang-undangan 18 tahun 2012 tentang pangan mengatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Metode sampling yang berhubungan dengan makanan. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Analisis kadar air. Kadar air adalah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda, seperti tanah, bebatuan, bahan pertanian, dan sebagainya. Kadar air digunakan secara luas dalam bidang ilmiah dan teknik dan diekspresikan dalam rasio dari 0 hingga nilai jenuh air di mana semua pori terisi air. Pengendalian mutu dalam rekayasa dan manufaktur. Pengendalian mutu atau pengendalian kualitas melibatkan pengembangan sistem untuk memastikan bahan, produk, dan jasa dirancang dan diproduksi untuk memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan maupun produsen sendiri.
Interpretasi dalam penelitian makanan, menerapkan pola makan sehat bergizi seimbang untuk anak-anak, yaitu dengan dilengkapi nutrisinya. Analisis senyawa asin dalam makanan dan minuman. Garam dapur adalah sejenis mineral yang dapat membuat rasa asin. Biasanya garam dapur yang tersedia secara umum dalam natrium klorida yang dihasilkan oleh air laut. Garam dalam bentuk alaminya adalah mineral kristal yang dikenal sebagai batu garam atau halit. Analisis bahan tambahan makanan. Aditif makanan atau bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, cita rasa, tekstur, dan perpanjangan daya simpan. Selain itu dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.